Erick Thohir berupaya membangun akademi berlisensi FIFA di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pemain muda dan memberikan peluang bagi mantan pemain nasional. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah memperkuat tim di masa depan. Dalam perkembangan lainnya, pemain keturunan Indonesia yang tinggal di luar negeri menunjukkan minat untuk bergabung dengan tim nasional, terutama yang berasal dari Belanda. Hal ini membuka potensi besar untuk memperkuat skuad dengan bakat baru. Salah satu contoh konkret adalah Daniel Klein, seorang kiper berbakat yang bermain di Liga Jerman, yang menunjukkan kesediaannya untuk membela tim nasional Indonesia. Ini mencerminkan adanya potensi besar dari pemain muda yang berada di luar negeri. Di sisi lain, Ian Madsen merasakan bahwa usianya yang 22 tahun membuatnya sulit untuk bergabung dengan tim nasional Belanda. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk fokus membela Indonesia demi perkembangan karirnya. PSSI mendapatkan minat dari sejumlah pemain muda yang telah berkomunikasi tentang keinginan mereka untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan tim. Program Garuda Academy yang dirancang untuk meningkatkan manajemen olahraga di Indonesia juga memberikan kesempatan pendidikan bagi para pemain. Hal ini dapat berkontribusi pada penguatan sepak bola Indonesia di masa depan. Di samping itu, Erick Thohir memiliki peran krusial dalam pengembangan sepak bola Indonesia, memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk menjadi pemain profesional. Ini menunjang kemajuan tim nasional Indonesia di pentas internasional. Kerjasama yang kuat antara PSSI, AFC, dan FIFA diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga Indonesia lebih lanjut. Harapannya, kolaborasi ini akan membawa prestasi yang gemilang bagi tim nasional di kancah dunia. Namun, di tengah semua perkembangan ini, Elkan Bagot, pemain yang menolak panggilan tim nasional, menghadapi kritik dari penggemar. Keputusannya dianggap dapat berdampak negatif pada karirnya serta terhadap rasa nasionalisme di kalangan fans. PSSI juga memberikan pemahaman tentang situasi yang dihadapi Bagot, menyoroti pentingnya penyesuaian antara pemain dan tim nasional untuk mencapai tujuan bersama. Ini menjadi penting untuk kedinamisan tim. FCM, yang telah memenangkan Piala Prancis 2 kali, menunjukkan ambisi besar mereka. Posisi baik mereka di Liga juga menunjukkan potensi untuk meraih lebih banyak prestasi di masa depan. Pertanyaan mengenai apakah Eliano Regenders akan meninggalkan klubnya untuk berkarier di liga yang lebih kompetitif menjadi sorotan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Hal ini menunjukkan tingginya perhatian terhadap perkembangan pemain. Di sisi lain, tekanan dari pendukung tim nasional Indonesia dapat memengaruhi mental pemain, terutama menjelang pertandingan besar seperti Piala Dunia 2026. Banyak pemain merasakan beban dari harapan publik yang tinggi. Martin Paes mengakui bahwa awal karirnya sangat dipengaruhi oleh opini publik dan komentar di media sosial. Sebagai respons, ia memutuskan untuk bekerja sama dengan pelatih mental dalam mengatasi tekanan tersebut. Perilaku positif Martin dalam menjaga kesehatan mentalnya menunjukkan pentingnya dukungan bagi atlet di era digital ini. Kesadaran akan dampak negatif dari bullying siber sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Tom He, yang bermain untuk Almere City, berharap bisa memaksimalkan waktu persiapan sebelum pertandingan melawan Australia. Ia merasa lebih siap dibandingkan rekannya yang masih bermain di liga domestik. Meski pemain Australia juga harus menempuh perjalanan panjang, Tom He tetap optimis dapat menunjukkan semangat juang tim nasional Indonesia. Ia percaya bahwa timnya mampu bersaing di sisa pertandingan grup. Pertandingan melawan Australia menjadi peluang penting bagi tim nasional Indonesia untuk meraih poin tambahan. Setiap pertandingan di grup C dianggap krusial untuk mencapai Piala Dunia 2026.